Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kebetulan hari ini menunjukkan pukul 10 malam baru pulang kerja. Jadi biasanya memang sejam sebelum istirahat ya, saya suka membiasakan diri untuk membaca buku lah ya sebelum tidur itu. Jadi ada beberapa buku rekomendasi yang saya rekomendasikan tentunya buat teman-teman semua. Salah satunya buku karangan dari Renal Kasal ya, tentang disruption. Mungkin teman-teman tahu ini bukunya, kemudian cukup tebal juga ya, kurang lebih ada sekitar 500 halaman kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Oh ya betul, 495 halaman itu isinya saja ya. Kalau sama cover dan daftar isi dan lain sebagainya ya kurang lebih 500-an lebih lah ya. Dan alhamdulillah saya sudah selesai membaca buku ini kurang lebih sekitar 3 mingguan lah. 3 minggu lebih dan baru hari ini saya review. Jadi malam hari ini saya akan menggambarkan aja ya apa isi dari buku ini. Tapi sebelum itu, teman-teman juga mungkin sudah tahu siapa Bapak Renal Kasal ini ya. Beliau sudah ya syahor ya lah, dan salah satu favorit saya kiblat public speakingnya bagus ya. Saya waktu itu juga pernah mendengar dari podcastnya Helmi Yahya ya, bahwa ternyata beliau juga suka dengan cara atau gaya bahasanya atau gaya bicaranya Pak Renal Kasali ini ya. Beliau ini guru besar di Fakultas Ekonomi ya, jadi spesialnya ekonomi di UI ya, dan dia pun sebagai pelopor untuk pembaruan berpikir dan bertindak untuk membangun kesadaran bahwa manusia adalah seorang transformator ya. Ya seperti kita ketahui bersama-sama ya, bahwa zaman udah terus berubah dan manusia juga tentunya pola pikir dan cara pandang atau melakukan sesuatunya itu selalu bertransformasi dan berubah. Nah, beliau juga kalau nggak salah itu mendirikan punya yayasan, bukan yayasan ya bahasanya seperti yayasan lah ya, rumah perubahan, dan ini tempat-tempatnya anak-anak muda. Langsung saja, jadi isi dari disruption ini tuh jadi mengenai tentang perubahan-perubahan ya, bahwa dari zaman ke zaman itu kita senantiasa selalu berubah, dan perubahan-perubahan di disruption ini tuh, disrupsi ini tuh perubahannya kebanyakan yang tidak terlihat dan bahkan kita tidak sadar sebetulnya ada perubahan-perubahan yang bisa mematikan ekonomi yang sebelumnya atau ekonomi incumbent ya, atau bahkan bisa menghapus bisnis-bisnis yang selama ini ada dengan bisnis-bisnis yang justru tidak terlihat. Nah, orientasi dari buku ini juga isinya adalah terutama fokus kepada era digital ya, karena ada beberapa perusahaan-perusahaan yang dulunya berjaya kemudian kalah dengan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada digital atau dengan sistem menggunakan serba digital ya. Seperti contohnya misalkan di buku ini juga dijelaskan terkait masalah Bluebird ya. Ada taksi yang suka kita pakai ya. Nah sekarang tiba-tiba tanpa melakukan kesalahan apapun dia tiba-tiba hilang dengan sendirinya dan tidak tahu saingannya siapa gitu. Dan itu pun terjawab di buku ini, yaitu saingannya adalah Grab, Gojek. Bayangin, Gojek itu tidak punya kendaraan. Gojek itu tidak punya driver khusus. Gojek pun bahkan mungkin tidak punya kantor, tapi dia maksudnya menguasai transportasi itu tanpa dia harus memiliki secara fisik mobil gitu ya. Dia cukup menggunakan internet, menggunakan layanan servis yang sifatnya online. Akhirnya Bluebird sekarang ini tuh ya bangkrut gara-gara adanya Gojek dan Grab itu ya. Dan ini pun kita tahu di tahun sekitar 2015-an ya, 2016 itu Grab sama taksi online kan sering demo, ojek online itu sering berantem, bahkan kemunculan bisnis yang tidak terlihat ini mengakibatkan ekonomi kita juga sempat bertabrakan ya, itu salah satunya. Kemudian
kita juga tahu di sini juga menjelaskan ya, apa namanya itu, perusahaan-perusahaan yang hancur selain tadi apa namanya Bluebird ya, ada juga yang perusahaan-perusahaan retail ya. Bahkan kita tahu Giant ya, Giant udah mulai hancur ya gara-gara ada toko online, ada Shopee, ada Lazada, ada lagi ya OLX ya, itu menghancurkan perusahaan-perusahaan retail itu luar biasa. Mereka tidak punya toko, mereka tidak punya tempat, mereka tidak punya gudang, tetapi mereka punya tempat market aja, market online ya. Dan apa namanya itu, lawan mereka, lawan Giant atau lawan perusahaan-perusahaan retail tidak terlihat ya, tapi mereka bisa menghasilkan uang dengan cara menyediakan tempat yang tidak terlihat, yaitu marketplace ya. Wah, itu luar biasa banget ya, pokoknya detailnya ada di sini lah ya. Kemudian kita tahu juga ya, itu dari sisi bisnis. Kemudian dari sisi pemerintahnya, kita tahu bahwa kalau nggak salah di tahun 2013-an, 2014, Ridwan Kamil masih jadi wali kota Bandung. Ridwan Kamil itu mewajibkan semua ASN, semua perangkat pemerintah itu wajib memiliki media sosial, wajib memiliki Facebook, Instagram, Twitter, bahkan pengaduan-pengaduan pun dari masyarakat ke pemerintah sekarang melalui media sosial, dan itu ternyata lebih efektif dibanding kita mengirimkan surat yang perlu waktu berapa lama. Tapi dengan media sosial, contoh bisa kelihatan jalan rusak, kita upload aja di internet, itu kelihatan sama pemerintah bisa di tag, dinas-dinas terkait bisa ditandai gitu ya. Kalau dari media sosial bisa cepat terinformasinya, jadi efektif sekali gitu ya saat pemerintah menggunakan media sosial sebagai apa namanya itu, penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Itu salah satunya. Ridwan Kamil luar biasa waktu itu. Akhirnya diikuti juga dengan apa namanya itu, wali kota lain, termasuk waktu ke Jawa Timur ya, ke Jawa Tengah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini itu membahas mengenai pola pikir ya, pola pikir baru, bagaimana kita menyikapi tantangan global yang sifatnya tadi serba tidak terlihat. Bahkan di era milenial sekarang justru mereka gak perlu kantor, yang penting mereka punya laptop, yang penting mereka punya internet, akses internet, semuanya bisa dilakukan. Bahkan sekarang TV ya, ini saya nonton TV juga jarang nih, TV hanya ditonton untuk ya kayak gini, baru saya nonton TV. Atau buat main game misalkan, rata-rata saya dapat informasi, dapat segala sesuatunya bukan dari TV justru, tapi dari internet gitu, tapi dari YouTube, dari website, dari media sosial. Jadi TV ini sekarang sudah tidak laku, bahkan stasiun televisi kan sudah pindah sekarang ke YouTube sebagai apa namanya, sebagai penghasilan tambahan. Jadi disruption itu benar-benar sangat mempengaruhi sekali di perekonomian ya. Banyak lagi sebetulnya hal-hal yang lain yang berubah dari yang konvensional menjadi digital. Bahkan pertanian pun sama. Kalau dulu cara kita memasarkan itu door to door ya, datang ke rumah menawarkan produk. Kalau sekarang cukup dengan upload internet. Kita tahu bahwa pengguna Instagram di Indonesia itu termasuk yang banyak ya, karena penduduk kita banyak dan selera konsumtif, kemudian dengan budaya bermacam-macam, jadi pengguna media sosial itu tinggi banget. Jadi kalau kita menggunakan media sosial sebagai untuk marketplace, sebagai media untuk pemasaran, itu sangat efektif. Termasuk saya ada buku juga namanya personal branding. Salah satu untuk personal branding paling efektif itu adalah media sosial. Kalau dulu kan di TV selesai, sekarang orang-orang nggak mau jadi artis, cukup jadi YouTuber udah cukup gitu. Bahkan orang justru bisa kaya, bahkan ada artis-artis juga ya yang beralih profesi dari artis biasa yang diundang ke TV, dia buat akun sendiri untuk mendapatkan penghasilannya. Itu luar biasa banget. Banyaklah sebetulnya hal-hal yang dibahas di disruption ini ya, di disrupsi ini, termasuk bagaimana kita membaca dunia baru ya. Ada juga terkait masalah corporate mindset ya. Ada juga kemudian mengapa selalu kita temui ya, mengapa selalu kita temui pergumulan internal dalam sebuah episode disruption. Kemudian ya banyak lagi hal-hal yang lain yang dibahas dalam buku ini. Kemudian tentang nasib-nasib para incumbent ya, yang dulu menjadi raja di sebuah perusahaan dan sekarang tiba-tiba hilang, termasuk Nokia.
Nokia yang kata ownernya itu tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dia ditinggalkan oleh pasarnya. Luar biasa. Bahkan ini ya disruption ini baru kerasa mungkin di zaman milenial, padahal disruption ini sebetulnya sudah terjadi sudah sejak lama ya, tetapi ya jelas nyata terlihat itu sekarang, apalagi masa pandemi. Masa pandemi sekarang belajar gak perlu tetap muka secara langsung, cukup lewat daring, cukup lewat internet, dan bahkan sekarang orang-orang lebih mementingkan kuota dibanding makan. Jadi kuota itu sudah termasuk kebutuhan pribadi. Dijelaskan juga dalam buku Disruption ya, bagi mahasiswa, kemudian bagi apa namanya itu karyawan ya, kemudian para pengusaha, abdi masyarakat, pemerintah, pegiat sosial, guru, dosen, orang tua. Ini sangat direkomendasikan sekali untuk bagaimana mengarahkan anaknya nanti, kemudian memprediksikan kira-kira apa yang akan terjadi setelah disruption ini berikutnya. Disruption berikutnya apalagi yang terjadi bisa digambarkan oleh ini. Ada lagi satu buku dari Renal Kasali ini terkait masalah shifting ya, bagaimana perpindahan dari dunia yang lama ke dunia yang baru. Ya, itulah sedikit gambaran terkait buku Disruption ini. Saya harapkan teman-teman ini sangat rekomendasi sekali ya. Saya justru ketagihan juga bacanya, cuma memang karena beliau akademisi jadi bahasanya ya bagi sebagian yang belum terbiasa baca agak berat ya. Tapi bahasanya cukup enak sih. Bahasanya bahasa akademis tapi mudah dimengerti lah gitu ya. Kan ada juga bahasa yang berbaku. Kalau ini Renal Kasal luar biasa lah, bukunya bagus lah gitu ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sharing kepada teman-teman terkait salah satu buku karangan dari Renal Kasal. Kalau di sini depannya itu ada tulisannya, tidak ada yang tidak bisa diubah sebelum dihadapi, karena motivasi saja tidak cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.